Ya pemirsa, arang kayu banyak digunakan masyarakat sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Meski saat ini jenis bahan bakar fosil maupun gas dan juga briket telah banyak digunakan, namun kebutuhan arang ternyata masih cukup tinggi di kota Pangkalan Bun. Dan pemirsa, kali ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat langsung pembuatan arang kayu tradisional yang ada di kota Pangkalan Bun. Berikut informasinya kami sajikan untuk Anda. Arang kayu banyak digunakan masyarakat sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Meski saat ini, jenis bahan bakar fosil maupun gas dan briket sudah banyak digunakan, namun kebutuhan arang ternyata masih cukup tinggi di kota Pangkalan Bun. Untuk itulah produksi arang secara tradisional masih bisa dijumpai dan dilakukan oleh sejumlah warga. Seperti yang dilakukan Ridwan di sebuah kebun yang berada di Natai Pelingkau, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Ridwan mengaku sudah bertahun-tahun menekuni usaha pembuatan arang. Saat ditemui, dirinya tengah sibuk membelah dan memotong serta menyusun kayu untuk proses pembuatan arang, di mana kayu-kayu mentah tersusun di dalam sebuah tungku yang dia buat. Sementara satu buah tungku lainnya telah menyala dan mengepulkan asap putih dari dalam celah lubang ventilasi. Proses pembuatan arang yang dilakukannya terbilang sederhana dan sangat tradisional. Kayu-kayu mentah disusun sedemikian rupa dan berjarak rapat membuat semacam bentuk kubus dengan celah sempit di bagian bawah. Celah ini berfungsi sebagai tungku pembakaran utama untuk tempat api berkobar dan membakar kayu. Durasi pembakaran yang cukup panjang mengharuskan api tetap menyala tanpa jeda. Udah 10 tahun, Wah. Ini arang bahannya. Sembarang aja paling akasia, kalau bahan kalau ada tenaga. Itu terserah ada kayunya, Bos. Kalau bakarnya ini kan seminggu sekali. Kalau banyak kayu kan sampai 4 kali 1 bulan. Bahan tungku dari tanah liat akan membuat nyala api tetap terjaga stabil dan tak tertiup angin dari arah samping, serta proses pembakaran yang sempurna dan menjaga proses pembakaran tidak berlebihan, sehingga kayu tidak terbakar habis dan menjadi arang yang bagus. Kayu yang sering digunakannya sebagai bahan pembuatan arang adalah jenis-jenis kayu seperti kayu akasia dan kayu halaban. Namun jika tidak ada bahan kayu tersebut, digunakanlah kayu keras jenis lainnya. Kayu keras semacam itu akan menghasilkan arang yang awet dipakai dan bernyala api cukup bagus. Seminggu sekali Ridwan melakukan pembakaran kayu untuk membuat arang, di mana untuk sekali pembuatan 2 buah tungku besar dan kecil. Dirinya paling tidak membutuhkan beberapa kubik kayu dan menghasilkan hingga 40 karung besar arang dengan harga Rp60.000 per karung. Proses pembakaran hingga menjadi arang membutuhkan waktu antara 4 hingga 8 hari hingga arang siap dikemas dan dijual ke para pembeli. Arang tuh kendalanya itu kayu. Bahan bakunya ya? Bahan bakunya kalau di kota gini. Kalau kita lari ke hutan modalnya besar. Kalau pakai tungku gini, ini kan pakai ibaratnya pakai nggak menua lah. Kalau menua kan di tanah, ditimbun. Iya. Nah itu di mana aja kan bisa. Kalau ini kan modalnya lumayan lah. Pindah-pindah batanya, tanahnya, pondoknya, lumayan. Kalau tungku yang besar ini 25 karung ya? Kalau yang kecil itu paling kadang 15, kadang 13, 12. Arang itu kan tetap. Bos ini ya, Kan tergantung tetap, kayu juga. tergantung kayu. Kalau kayu banyak kering, sedikit arangnya. Ridwan ini bukanlah satu-satunya pembuat arang tradisional di Pangkalan Bun. Beberapa pengrajin lainnya juga menekuni pekerjaan yang sama, baik di Kecamatan Arut Selatan maupun di Kecamatan Kumai. Muhammad Nasihin, SBTV.